Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini giliran 11 MIPA 3 yang akan Ibu review tugas-tugasnya. Tapi sebelumnya Ibu minta maaf kalau bahasa yang Ibu gunakan kurang berkenan ya. Atau mungkin kalian terluka, tolong jangan dimasukkan ke hati gitu. Ini Ibu hanya memberikan kritik yang Ibu harap kalian gunakan untuk kemajuan kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari Amilatun Nafilah. Pilek. Oke, ketua klub gosip. Jadi untuk judul isai salah ya. Jadi harusnya judul isai itu kamu kasih topiknya, topik yang kamu jelaskan, analisis di dalam cerpen tersebut. Ibu baca isainya Amilatun ini menjelaskan tentang struktur dari cerpen tersebut, unsur intrinsik gitu, dari mulai tema, terus tokohnya, alurnya, pesannya gitu kan, luas sekali. Gak apa-apa sih, tapi harusnya ada judulnya kan, harusnya kayak unsur intrinsik gitu, unsur intrinsik dalam novel dalam cerpen Ketua Klub Gosip karya Yeti Aka. Nah, itu baru judulnya. Lebih baik untuk ke depan yang novel itu pilihlah salah satu sudut pandang yang paling menarik. Jadi apa yang bisa menurut kamu menarik untuk difokuskan. Misalnya tokohnya, ya tokohnya saja. Jadi kamu telusuri tokoh tersebut, atau sudut pandangnya yang unik. Nah, telusuri sudut pandangnya, atau temanya yang unik, atau latarnya yang unik. Nah, telusuri biar lebih fokus gitu dibandingkan membahas semuanya gitu. Karena kalau membahas semuanya kurang panjang jadinya, nanti harus lebih panjang, dan kutipan-kutipannya juga harus lebih banyak. Lebih baik kalau kamu misalnya punya, kita contohkan misalnya gini, kamu punya sesuatu yang banyak, pastikan kamu akan memberikan sesuatu yang paling menarik gitu di cerpen tersebut gitu. Nah, itu yang harusnya kamu lakukan, dan nggak apa-apa sih, ini kan namanya belajar. Jadi untuk novel kamu harus melakukan hal itu. Ini Ibu maklumi, ada nilainya. Lanjut ke Divya, nanti Ibu baca dulu. Oke, lanjut ke isai Divya. Ini sangat menarik ya. Divya memfokuskan tentang gosip. Jadi gosip di dalam cerpen tersebut. Namun untuk judul masih kurang. Jadi harusnya tentang baik dan buruknya gosip dalam cerpen apa, karya siapa ya. Nanti kalau dalam novel tolong dilengkapi kayak gitu. Nah, untuk latar belakang sangat menarik mengenai gosip, fakta tentang gosip, bahwa gosip itu menyenangkan dan ada efek buruknya juga. Nah, terus Divya ini bisa mencari tentang gosip di dalam cerpen tersebut. Jadi dari sisi mana saja tentang gosip, bahwa kata ibunya itu gosip itu, jadi kan yang sering bergosip itu neneknya ya. Kata ibunya, berarti ibu, menantu, bahwa gosip itu seharusnya tidak diperbolehkan. Lalu kata anaknya, berarti suami, itu malah membuat si nenek ini menjadi seneng gitu. Jadi ada sisi baik dan sisi buruknya bergosip gitu. Dan itu sudah ditegaskan di dalam simpulannya. Ya, Ibu bacakan, Ibu, baik buruknya gosip tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Bagi sebagian orang, gosip bermanfaat karena itu membuat lebih tahu tentang suatu hal. Nah, itu bagus. Kisahnya bagus, tapi kurangnya judulnya aja ya. Udah menarik. Cuma kurang kutipan-kutipannya sih. Jadi untuk mempertegas tentang gosip itu, ambil 1 atau 2 kutipan dalam cerpen tersebut dan masukkan ke dalam esainya. Tidak perlu revisi, tapi itu hanya saran atau masukan untuk kedepannya. Jadi untuk memperkuat analisis kamu, berikan kutipan. Karena kamu kan menganalisis cerpen nih, harus ada kutipannya gitu. Tentang neneknya, jadi berikan kutipan itu 3 lah, minimal 3 dalam esai itu minimal ya, minimal, jangan banyak-banyak sebenarnya. Jadi porsi menulis kutipan dengan pendapatnya kamu itu harus lebih besar pendapatnya kamu dibandingkan kutipan tersebut. Jadi kutipan itu hanya untuk memperkuat pendapatnya kamu. Jadi kutipan itu gak usah banyak-banyak. Apalagi ada beberapa esai teman kalian yang ibu baca, ibu review, itu malah kutipannya itu cerpen sebanyak selembar, bahkan lebih dari selembar. Jadi itu bukan esai namanya kalau lebih banyak kutipannya dibandingkan pendapatnya. Esai itu fokusnya ke pendapat, itu ya. Lanjut ke Durotun Nasihah. Oke, kita lanjut ke Durotun Nasihah. Judul masih kurang ya, sudah ibu jelaskan tadi di awal bagaimana cara membuat judul. Nah, kenangan bulan 12 itu ambigu. Jadi untuk esai judul harus jelas, judul harus memperlihatkan isi. Jadi kalau misalnya kenangan bulan 12 itu masih kurang ambigu misalnya. Nah, kalau mau fokus kan di situ kamu memberikan latar belakang tentang bulan Desember, berarti kamu mau bahas tentang bulan Desember. Jadi latar belakang harus sesuai dengan isinya. Kamu mau membahas apa? Jadi bulan Desember ini kan adalah akhir tahun. Nah, di dalam akhir tahun ini, kenapa sih menjadikan bulan Desember ini sebagai judul misalnya? Nah, apakah kan kamu bisa membuat latar belakang seperti bahwa kalau setiap bulan Desember kita tuh melakukan yang namanya evaluasi, misalnya evaluasi dari bulan Januari sampai bulan sebelum Januari sampai November, Desember bahkan. Jadi Desember kan akhirnya, jadi kita akan menemukan tahun baru. Nah, itu berarti melakukan evaluasi gitu. Jika kamu ingin sebenarnya isi temanya sih kalau ibu lihat tentang evaluasi ya, tentang ketimpangan masa muda dengan masa, kayak membandingkan sesuatu. Jadi kan mengevaluasi sesuatu gitu. Nah, berarti di bagian awalnya itu harusnya menceritakan tentang itu, Desember itu sebagai bulan seperti apa sih. Jadi gitu. Nah, untuk isi udah baik, cuma emang latar belakangnya gak nyambung sama isinya gitu. Kalau yang ibu sarankan tuh seperti itu, jadi biar nyambung. Nah, ketimpangan masa muda dengan masa tua itu bisa kamu hubungkan tadi yang ibu bilang evaluasi. Terus ketimpangan kota dengan kampung, jadi evaluasi juga. Berikan kutipan-kutipannya, jangan cuma menceritakan. Kutipan 1 aja lah, 1 atau 2. Nah, terus 12 bulan 12 yang menyedihkan dan menyenangkan. Nah, ini kan evaluasi juga. Tapi di bagian ini kamu terlalu banyak menceritakan cerita di dalam cerpen tersebut gitu. Opininya kamu kurang. Tapi gak apa-apa, namanya juga belajar. Itu udah bagus, kamu fokus ke bulan Desember. Namun sayangnya latar belakangnya kurang ya. Latar belakang harusnya berhubungan.
karena sudah ada latar belakangnya. Kalau ibu bilang tentang evaluasi, seharusnya di bagian ending juga tentang evaluasi. Jadi evaluasi itu seperti apa di dalam novel tersebut gitu. Oke, lanjut ke karya Eka Putri. Judul masih salah ya. Juga masih ambigu. Jadi penjahit Lisabon dan semangatnya. Ini isai. Jadi isai harus memperlihatkan isi apa yang kamu analisis gitu. Kalau kamu menganalisis semangat dari penjahat Lisabon, ini ya kamu tulis itu semangat belajar tentang semangat tokoh penjahit Lisabon itu. Karya cerpen apa, karya siapa. Itu untuk judul. Jadi kalau kamu mau membahas tentang semangat. Namun sayangnya kamu juga di cerpen di esai ini kamu juga membahas tentang latar, padahal kamu di judul sudah ngomong tentang semangat. Semangat itu kan lebih kepada karakter tokohnya ya. Karakter tokoh. Jadi kamu sebenarnya itu membahas tentang unsur intrinsik tentang karakter. Kalau kamu nulis tentang semangat di judul. Jadi ketika kamu ngomongin latar, ngomongin alur, nah itu harus berhubungan dengan tokohnya gitu. Tokoh yang semangat itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Kutipan orang semangat itu seperti apa gitu. Jadi nggak usah membahas tentang latar kalau kamu mau membahas tentang semangatnya gitu. Kecuali latar kamu bisa membahas tentang latar pendidikan gitu Lisabon. Jadi kan dia walaupun dia miskin misalnya, nah itu gini. Jadi itu kekurangannya. Di bagian ending juga tidak sesuai ya. Tidak sesuai sama kesimpulan dari ini tuh karena kamu nggak fokus. Kamu tuh nggak fokus kepada topik yang ingin kamu ambil gitu. Jadi akhirnya melebar ke sana-sana gitu. Kalau kamu mau fokus ke topik tentang semangat, ya kamu nyari tentang semangat itu seperti apa. Pengertian semangat itu harus jadi latar belakang masalah di bagian awal. Jadi semangat itu seperti apa sih? Ciri-cirinya orang semangat itu seperti apa sih? Nah, apakah Lisabon ini mempunyai ciri-ciri tersebut gitu? Nah, berarti kamu harus mencari di cerpen itu. Jadi latar belakangnya tuh tentang semangat, di bagiannya itu tuh seperti apa gitu. Jadi ini ibu minta revisi ya untuk Eka biar bisa lebih fokus. Oke, lanjut ke karyanya Farah. Nah, oke, kita lanjut ke punya Farah, Aisyah. Farah ini isanya berjudul sederhana mengandung makna ambigu. Jadi masih ambigu, sederhana mengandung makna itu apa? Jadi kalau kamu mau membahas di sini kan kamu membahas tentang makna-makna ya. Harusnya kamu memfokuskan itu gitu. Ini kamu sebenarnya menganalisnya udah baik, cuma gak terfokus aja. Kamu mengulang informasi seperti yang diketahui dan saya jelaskan tadi, cerpen tersebut menggunakan beberapa kalimat atau kata asing. Nah, kamu harus coba ibu lihat mana kamu membahas tentang kata asing. Nah, kamu membahas itu kan. Setelah membaca cerpen ini, saya lebih banyak belajar tentang kosakata baru dan mencoba untuk mencari dan belajar. Nah, seharusnya kamu nggak cuma memberikan pendapat itu, kamu menganalisis. Ingat, kamu gunanya ini di sini tuh menganalisis gitu. Jadi kamu harus mendaftar nih kosakata baru apa yang kamu dapatkan dari cerpen ini, karena kamu membahas dari awal tentang sederhananya mengandung makna. Jadi kata yang sederhana yang mengandung makna gitu kan maksudnya. Jadi agak-agak bingung, misal kamu bisa menjadikan judulnya itu terfokus itu sederhana
kata-kata yang sederhana dapat mengandung makna gitu, atau kata sederhana yang ada yang memiliki makna bagus dari cerpen ini gitu. Nah, nanti kamu jadinya ke bawahnya juga akan lebih mudah gitu, karena kamu terfokus ke dalam satu topik. Di latar belakangnya juga akhirnya ada gitu. Oh, ternyata ada banyak kata-kata itu memiliki makna. Jadi kamu bisa memberikan latar belakang itu, bukan yang maknanya terserap dari kehidupan seorang anak yang menyayangi ibunya. Nah, ini kan langsung ke analisis, padahal latar belakangnya tuh harusnya ada gitu di sebagian ini. Jadi kalau kamu ingin membahas tentang kata, ya kamu bahasnya kata aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Kosakata apa yang buat kamu rasa tertarik gitu, karena kesimpulannya kamu bicaranya gitu. Jika dalam penulisannya cerpen tersebut menggunakan beberapa kata yang sulit dipahami dan berulang-ulang sehingga membuat pembaca akan sedikit bingung dengan, nah kamu kan membahas kata di sini, ini udah benar, kamu cuma memberikan pendapat tanpa ada bukti mana kata yang sulit dipahami gitu. Jadi harusnya ada bukti-bukti itu gitu. Kan kamu mau ngomongin tentang makna kata. Jadi itu yang ibu kritik dari, sebenarnya kamu punya topik yang bagus tentang kata-kata sederhana yang ada di dalam cerpen tersebut, tetapi memiliki makna yang bagus gitu. Apa kata-kata sulit, jadi kosakata yang kamu temukan di situ. Nah, sayangnya kamu tidak fokus ke situ. Kamu ngomongin tentang amanat juga gitu. Jadi tolong direvisi. Jadi lebih fokusin ke kosakata itu ya. Tambahkan aja. Lanjut ke Farda. Kritiknya hampir sama seperti isai-isai sebelumnya ya. Tidak fokus sama sekali. Jadi judulnya saja tidak ada. Judul isainya saja tidak ada. Padahal judul itu paling penting gitu. Judul itu kayak ide pokoknya dalam sebuah isai gitu. Ada di sana. Jadi latar belakangnya juga ada di sana. Kayaknya nggak ada judulnya. Itu kesalahan fatal. Lalu itu yang pertama. Terus kamu membahas sebenarnya tentang dari awal ngomongin tentang sudut pandang, terus kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, kamu kan ngomongin tentang sudut pandang, cerita ini sedikit membingungkan karena menggunakan sebagai sudut. Nah, ini gak ada buktinya. Kamu ngomong tentang sudut pandang bagaimana? Bukti kutipannya mana? Gak ada. Terus namun cerita ini mempunyai kelebihan kekurangan. Nah, ini kan nah, kamu ngomongin tentang perasaan apa yang dirasakan oleh tokoh, terus dari semua suasana dan keadaan sekitar rumahnya serta perasaan dirasakan oleh tokoh, tapi nggak ada buktinya gitu. Nggak ada buktinya. Kutipan-kutipan yang ada di cerpen itu seharusnya kamu masukkan ke dalam isainya kamu. Jadi ada buktinya. Kamu ngomong ini bagus, kamu ngomong ini sudut pandangnya membingungkan, ada buktinya kenapa bisa membingungkan gitu. Nih, saya lihat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya juga, ini bukan kesimpulan malahan. Cerpen ini mempunyai alur yang tidak membingungkan pembaca. Nah, kan lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Kamu cuma memberikan pendapat tanpa memberikan bukti, gitu. Semuanya di bagian sini. Jadi nggak ada fokusnya. Sekian terima kasih, nggak ada isai ada tulisan sekian dan terima kasih. Ini bukan surat. Jadi ini diperbaiki. Kamu fokusnya kemana dulu? Kamu kayak membahas semuanya dan semuanya itu nggak ada buktinya. Silakan untuk diperbaiki. Kamu mau fokusnya kemana? Cari permasalahan yang menarik, paling menarik dari cerpen tersebut yang kamu
ingin diberitahukan pada orang lain gitu. Jadi jangan cuma menceritakan ngalur ngidul gitu, tapi endingnya nggak tahu, kesimpulannya aja kamu nggak tahu gitu. Jadi tolong diperbaiki, belum ibu nilai. Lanjut ke esai karya Felina, yaitu membuat pentingnya pengawasan orang tua dan pengetahuan sejak dini, dari cerpen Ketua Klub Gosip dan Klub Pecinta Binatang. Ya, jadi untuk Felina judulnya kurang. Jadi lebih baik judulnya itu untuk digabungin ya. Kayak analisis pentingnya pengawasan orang tua dan pengetahuan sejak dini. Pengetahuan apa nih? Pengetahuan sejak dini apa nih? Jadi ini kurang jelas. Pentingnya pengawasan orang tua dan pengetahuan apa sejak dini dalam cerpen gitu. Berarti membandingkan pentingnya pengawasan orang tua dan pengetahuan sejak dini, atau belajar dari dua cerpen di Ketua Klub Gosip dan Klub Pecinta Binatang mengenai pentingnya pengawasan orang tua dan pengetahuan sejak dini kayak gitu. Jadi agar judulnya lebih menarik, lebih jelas gitulah isinya. Untuk latar belakang sangat baik, ini bisa dijadikan contoh buat teman-teman kelas 11 MIPA 3. Esainya Felina, dia membahas tentang pengawasan orang tua dan pengetahuan sejak dini. Ini topik yang sangat menarik, yang dianalisis bahkan di 2 cerpen ya. Jadi boleh nanti silakan dibaca, minta Felina ya. Jadi ada kreasi moral untuk latar belakang sudah sangat pas, membahas tentang kemerosotan moral gitu. Nah, terus remaja tentang butuh orang tua. Semua itu dipengaruhi ada 2 faktor. Penanaman nilai agama itu juga pada orang tua itu kepada anak kecil itu penting gitu. Ini sebagai latar belakangnya sangat bagus. Terus dari latar belakang itu Felina menganalisis bagaimana peran pentingnya pengawasan orang tua dan wawasan ya, pengetahuan itu di dalam 2 cerpen ini. Jadi membandingkan. Nah, ini sangat menarik. Dalam membuktikan juga bagus kutipan-kutipannya, cuma emang cara mengutipnya yang kurang benar gitu. Nanti ibu buat video bagaimana cara mengutip, insya Allah, untuk biar novel menulis esai novelnya lebih baik. Nah, ini bagus banget kutipannya ya. Hal ini dibuktikannya berbeda dengan sang nenek, sang ibu justru memiliki sikap bijaksana. Anak-anaknya tidak boleh mendengar apa yang dilakukan nenek karena baginya itu akan membuat sikap anak-anak menjadi buruk dan terbawa oleh perilaku neneknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan. Nah, jadi Felina nggak cuma memberikan pendapat, tapi dia juga memberikan bukti gitu. Jadi nggak cuma ngomong, tapi ada buktinya. Nah, itu yang bagus. Jadi semuanya juga apa yang diomongin itu harus ada buktinya. Kesimpulan juga sudah sangat bagus. Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dan lingkungan berpengaruh penting pada perkembangan anak, karakter ibu. Jadi kesimpulannya Felina ini juga berhubungan dengan latar belakangnya tentang peran orang tua dan lingkungan berpengaruh penting pada perkembangan anak. Ini juga berhubungan juga dengan judulnya gitu kan. Jadi esainya nyambung, strukturnya baik. Jadi nggak kayak tadi kesana sini gitu, endingnya nggak tahu
gitu. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Cuma emang kekurangannya itu judulnya tadi ya. Terus ejaannya sih sama cara mengutipnya. Tapi yang lain bagus banget. Jadi ini bisa dijadiin contoh untuk teman-teman. Tepuk tangan untuk Felina. Oke, lanjut ke Fisilmi. Ibu cepet aja ya, biar nanti tidak banyak-banyak jamnya. Oke, untuk Fisilmi judulnya kurang lengkap ya. Terus untuk idenya sangat menarik tentang mawar, hadiah kecil yang bisa diberikan seorang anak untuk ibu, tapi itu merupakan maknanya besar banget, yaitu mawar. Ini sudah bagus, latar belakang sudah bagus, isinya juga bagus. Untuk sarannya judulnya aja, terus tambahkan bagian-bagian tentang kayak gini loh, di bagian ini tuh kurang, tetapi di sisi lain dengan adanya penjual yang berbohong, ibu dari anak laki-laki itu menjadi lebih menghargai apa arti dari sebuah hadiah. Jadi yang menjual bunga kan tidak mau menjualkan awalnya. Nah, itu harusnya memberikan makna apa sebenarnya gitu. Itu, jadi ini sudah bagus. Oke, kita lanjut ke Isai Ganis. Ganis judulnya Hai Jangan Jadi Bodoh Karena Cinta. Oke, judulnya menarik, tapi kurang lengkap ya. Mungkin tidak usah ada hai-hainya. Jadi cinta membuat orang bodoh atau apalah kayak gitu. Jadi jangan terlalu memprovokasi dalam judul Isai yang menganalisis gitu. Untuk Isai ini sebenarnya menarik tentang bagaimana cinta itu bisa membuat orang bodoh gitu. Tetapi sayangnya di Isai ini Ganis ini kurang terfokus ke situ. Kayaknya lebih ke memotivasi gitu. Mulai dengan pendapat-pendapatnya itu kan. Tidak fokus ke cerpennya. Jadi kayak ada 77 miliar manusia di dunia, jadi apa yang perlu kamu khawatirkan? Ini 77 miliar itu dari cerpennya atau enggak gitu. Toh jodoh juga ada di tangan Tuhan. Ini kayak motivasi cinta gitu, bukan isai. Jadi ya ini mungkin isai motivasi cinta, tapi ini bukan isai yang ibu harapkan tentang analisis cerpen. Jadi kalau kamu mau analisis cerpen tentang cintanya di situ, ya kamu fokusnya ke cerpennya itu, bukan ke yang lain gitu. Cinta tuh seperti apa, tokohnya tuh tentang cinta itu seperti apa gitu. Tokohnya menghadapi cinta itu seperti apa. Kutipan-kutipan dalam cerpen itu tidak ada di isainya Ganis ini. Jadi kalau kamu mau membahas tentang tokoh aku yang seperti mayat hidup tanpa semangat, nah kamu harusnya memberikan kutipan-kutipan kenapa bisa orang tanpa semangat gitu, cinta seperti apa yang membuat dia tidak bersemangat. Nah itu kutipan-kutipan itu yang seharusnya kamu bahas, kamu analisis gitu. Seorang tokoh yang cintanya itu seperti jadi orang bodoh kayak mayat hidup gitu. Nah itu yang harusnya kamu bahas, bukan kamu memotivasi pembaca lebih ke analisis dari cerpennya tersebut. Jadi akhirnya kesimpulannya juga akan dapat bahwa di dalam cerpen itu kenapa sih tokohnya bisa jadi bodoh seperti itu gitu. Nah sedangkan kesimpulan dari kamu itu malah membahas ya, memberikan ayo sadarlah, buka lembaran baru gitu. Nah itu kan meridiana banget gitu. Kita tidak sedang membuat motivasi, kita sedang menganalisis. Jadi
ini tolong direvisi ya, idenya sudah menarik, tapi kamu kurang memfokuskan kepada cerpen itu gitu. Eman idenya bagus, kalau dibuat dengan serius, ini bisa jadi kisah yang sangat menarik gitu. Kan banyak cinta yang membuat orang bodoh. Nah, karena ibu baru baca nih isai dari beberapa cerpen yang sudah ibu baca, hanya isai ini yang membahas tentang cinta yang bodoh gitu. Dan bahasanya gaya bahasamu provokatif, oke, cuma analisisnya aja yang kurang dalam cerpen itu, fokusnya ke cerpen. Gitu ya, Ganis. Lanjut ke isai Ikda untuk judulnya tolong bisa diperbaiki lah ya, berbagi. Nah, jadi suap-suap politik, karena nggak ada karya siapa ya, tuh di kasus cerita pendek Sarung Wali Kota karya siapa. Nah, jadi untuk idenya ini menarik, bisa dicontoh buat teman-teman yang lain. Ini Ikda ini fokus ke korupsi, jadi korupsi dalam cerpen tersebut dia analisis tentang korupsi. Jadi latar belakangnya dia memberitahu bahwa kita tahu suap ada tindakan memberikan uang, barang, dan bla 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 bla. Terus dia juga memberikan definisi tentang undang-undang bagaimana itu suap gitu. Itu seperti apa. Nah, dia juga mengaitkan tentang suap terhadap dalam kehidupan sehari-hari pada salah satunya karya cerpen. Jadi dibahas tentang cerpennya S. Prasetya Utomo ini tentang suap, bagaimana suap gitu. Nah, dia analisis, ini ada buktinya. Jadi ada bukti-buktinya dari kutipan-kutipan tersebut. Terus dia memberikan opininya yang terfokus kepada korupsi, gimana karakter-karakter itu memberitahu tentang korupsi itu gimana, kayak gitu kan. Tokohnya siapa aja, karakter tokohnya gimana, apakah mereka menerima suap apa enggak. Nah, itu sudah sangat baik dijabarkan oleh Ikda. Dan di bagian ending juga akhirnya fokus tentang suap gitu kan. Tentu perilaku tersebut masih terbilang salah karena ada halnya Budi menerima suap. Berdasarkan pemaparan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pada cerita Sarung Wali Kota karya S. Prasetya Utomo mengandung pesan moral, yaitu pentingnya menanamkan diri kita dengan sikap fundamental di mana kita kebal terhadap korupsi. Jadi kan akhirnya fokus kalau kamu mengambil satu topik aja dalam cerpen tersebut untuk dijadikan isai gitu, gak lebar-lebar tuh ya. Hebat untuk Ida. Oke, lanjut ke Ikrimah juga sudah baik tentang gosip ya, tapi judulnya masih harus diperbaiki seperti yang sudah saya katakan. Nah, Ikrimah fokus ke gosip, jadi menganalisis tentang gosip dalam cerpen Ketua Klub Gosip gitu. Udah baik, kutipannya juga udah bagus, cuma emang paragrafnya terlalu banyak gitu. Dalam satu paragraf seharusnya dipisah-pisah, jadi satu paragraf itu mengandung satu ide pokok. Jadi kalau ide pokoknya ada banyak, bisa kamu tab gitu jadi paragraf lain. Terus untuk kutipan, penulisan kutipannya masih salah, jadi agak enak dibaca gitu. Nanti putarkanlah tentang kutipan. Nah, di simpulan sudah pas tentang baik buruknya gosip gitu ya. Simpulan tentang baik buruknya gosip udah bagus. Oke, kita lanjut ke Muhammad Heru Dwi Nugroho. Judul masih salah. Kamu membahas unsur intrinsik seluruhnya ya. Untuk kutipan-kutipannya udah baik. Jadi memberikan kutipan dalam setiap analisis kamu. Jadi misalnya kamu bahas tentang plot, ya kamu harus menambahkan plot. Cuma emang kurang terfokus sih karena kamu mengambil seluruh unsur intrinsik gitu. Jadi kalau lain kali
kamu harus fokus ke satu aja gitu biar nggak melebar. Tapi ini udah bagusnya kamu udah memberikan kutipan-kutipannya. Jadi tokoh tambahan jual bunga. Cuma emang kurang fokus sih, kesan kayak beberapa nilai moral yang didapatkan dari cerpen tersebut, kesan positif yang harus ditiru dan negatif yang, nah itu mana ya. Tapi setelah ibu baca kutipannya kurang ya, kurang banyak. Ini bukan kutipan malah ternyata. Nah untuk punya Heru, kamu bisa menambahkan kutipan di bagian berapa bagian. Jadi misalnya ada nilai moral dalam cerpen tersebut kan ada yang ditiru dan yang tidak ditiru. Nah itu kamu bisa memberikan contohnya gitu. Nah ini kan kamu tidak memberikan kutipan atau kamu juga yang sangat tidak baik atau tidak ditiru dan dicontohkan karena perbuatannya tidak jujur dalam penjual. Nah ini kamu harus memberikan kutipan, jadi kutipannya di bagian situ bisa, jadi tambahkan di situ. Tapi untuk ini sudah nilainya sudah lumayan lah, jadi nggak usah diperbaiki. Tapi nilainya nggak terlalu gede. Untuk novel nanti silakan untuk diperbaiki nilainya. Jadi analisis fokus aja dari satu sudut pandang aja, jadi satu konflik saja biar itu ya. Lanjut ke Nahwa ini membahas tentang bunga ya, bunga mawar, simbol tentang bunga mawar. Jadi untuk judul ya tahu sendiri apa salah apa enggak ya. Jadi Nahwa ini udah baik sekali untuk membahas tentang pengertian simbol mawar, itu simbol apa gitu, bahwa mawar akan terus berbunga meski selalu berakhir gugur dan jatuh begitu saja, namun sungguh kembali berbunga meski ujung akan nah itu udah bagus, cuma emang kurang kutipan untuk mempertegasnya kutipan dalam cerpen tersebut. Ini seperti simbol mawar ini, kata Nahdah, jika ditetapkan pada kehidupan pun bisa diibaratkan seorang yang terlihat kuat dapat melindungi dirinya. Nah, apakah ini tokohnya juga seperti itu gitu? Kamu harus memberikan bukti itu gitu. Tokohnya itu benarkah seperti mawar yang kuat gitu, yang punya duri gitu. Jadi itu yang menambah berisi isanya kamu. Tapi untuk latihan ya kan awal ya, pertama jadi ini sudah menarik, tidak perlu direvisi, tapi lain kali dalam menulis novel lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke Putri. Untuk judul, seperti yang sudah ibu katakan dari awal, kamu bisa menilai itu judul benar apa salah, apakah sudah sesuai apa belum. Nah untuk isinya ini ada tidak banyak paragraf ya, harusnya menjorok gitu, tiap paragraf harusnya menjorok. Nah untuk isinya udah baik tentang telepon ya, harus menerima telepon gitu. Nah tapi kurang fokus aja sih, jadi kalau menerima telepon itu, nah jadi kan ngomongin hari Minggu tapi kamu ngomongin tentang telepon di bagian itu, jadi ya itu cukup. Tapi kamu bisa lebih baik lagi ketika kamu lebih fokus kemana, ataukah telepon ataukah hari Minggu gitu. Jadi tentang mengangkat telepon tidak boleh dibiarkan begitu saja. Banyak orang yang kadang ada telepon masuk tapi dibiarkan begitu saja. Kamu bisa membahas itu, apakah tokoh tersebut seperti itu gitu, atau kamu mau fokus tentang betapa tokoh
si tokoh ini tidak suka hari Minggu gitu. Ini bisa kamu bahas. Tuh. Oke, itu saja untuk isi udah baik. Ya, kesimpulannya juga udah baik. Cuma itu aja, kurang fokus. Oke, kita lanjut ke punya Rizka. Ini judulnya kesadaran toleransi pada makhluk hidup dan meningkatkan kesadaran berbudaya. Ini terlalu panjang, jadi bisa disingkat kesadaran toleransi dan kesadaran berbudaya misalnya. Jadi fokusnya ke situ. Untuk topiknya bagus, namun dalam penyajiannya ini kurang karena pendek sekali gitu. Rizka, ini berapa halaman? 2 halaman aja nggak selesai. Nah, topiknya sangat bagus, tapi penyajiannya kurang karena analisisnya juga kurang sih. Jadi toleransi pada makhluk hidup itu seperti apa? Kamu harus menjabarkannya gitu. Tentang lebah kan. Jadi lebah itu toleransinya gimana sih gitu. Manusia terhadap lebah, dengan lebah terhadap manusia juga bisa bertoleransi gitu. Nah, kamu harus memberikan pendapat kamu tentang hal itu dan memberikan kutipannya. Jadi nggak hanya satu pihak dah, tapi juga dua pihak, jadi antara lebah dan manusia. Terus kamu bisa membandingkan juga tentang banyak orang yang di situ kan ada tokoh yang ingin mencuri sarang lebah kan. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi itu harus dianalisis lebih lanjut. Terus tentang toleransi itu kan itu ada di dekat kita ya, sesama makhluk hidup gitu. Ya, kamu bisa melihat perjuangan lebah untuk membuat sarang gitu berapa lama dalam cerpen tersebut, tapi tiba-tiba dicuri gitu. Sedangkan orang yang punya rumah itu malah membiarkannya. Nah, itu kan kamu bisa analisis itu gitu, toleransi manusia terhadap lebah, sedangkan lebah juga tidak mengganggu gitu. Malah dia bisa menolong tokohnya kan. Nah, itu yang harusnya kamu lebih analisis lagi. Ini Ibu maklumi, gak apa-apa, wong idenya bagus, cuma penyajiannya kurang panjang aja. Tapi kalau mau untuk menambah nilai lebih baik, silakan untuk diperpanjang esainya sesuai syarat 4 halaman. Karena ini sebenarnya udah jadi esai, cuma kamu kurang membuat isinya aja banyak gitu. Tapi untuk ada satu lagi yang ibu kritiki tentang endingnya. Jadi ada paragraf kedua dari terakhir itu kan kamu membicarakan tentang ending, itu seharusnya tidak perlu karena kamu fokusnya itu ke topik yang ingin kamu bahas gitu. Jadi tidak perlu membahas tentang endingnya bagus apa enggak, tapi kamu harus membahasnya topiknya itu yang kamu ambil gitu ya. Ke esai karya Cisdelia. Kalau sebuah cerpen itu sudah masuk ke koran, udah masuk ke kurasi, itu jelas cerpen yang sudah baik gitu. Ya, jadi ketika kamu membicarakan mengenai pemahaman, saya mungkin si penulis mau mengkritik tetangga acur ya. Jadi simpelnya cerita pendek tersebut masih sulit dipahami untuk kita baik dari segi bahasa, penulisan maupun alur ceritanya. Itu sebenarnya itu pendapat masing-masing. Seorang memahami cerpen itu dari pengetahuannya. Jadi kalau semakin dalam pengetahuannya, dia bakal lebih mudah untuk memahami cerpen tersebut gitu. Jadi tidak bisa seluruhnya kamu anggap bahwa cerpen itu jelek gitu. Nah, hanyalah sebuah film pendek 1 menit. Ini cerpen sudah dimuat di koran. Dan jadi ya ketika kamu memberikan pendapat jangan seperti itu gitu. Terus
penutupnya cukup bagus dan menarik. Apa? Seperti apa? Dari segi bahasa dan penulisan sudah cukup baik dan benar, tetapi untuk segi penulisan cukup baik dan benar seperti apa? Kata cukup itu nggak jelas. Cukup itu nggak jelas kan? Jadi seperti apa bisa kamu bilang cukup gitu? Ini analisis yang sangat membingungkan bagi saya. Izelia, kamu nggak fokus kemana-mana. Kalau kamu mau fokus tentang alur, ya kamu fokusnya ke alur. Jadi nggak usah banyak-banyak. Dan kamu itu memberikan komentar cerpen itu jelek gitulah intinya. Padahal itu cerpen dimuat di koran. Terus udah dibaca oleh banyak orang. Sedang kok bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, yang lebih sulit dimengerti lagi ketika ayah Miki memotong kuku, tapi ayahnya memotong kuku terlalu pendek sehingga dia mengalami luka. Dibayang saja sudah sakit banget, tapi malah ayah Miki tidak merasakan sakit. Nah, ketika kamu menganggap bahwa itu kejadian biasa, aneh gitu, padahal ya bisa aja itu seorang ayah nggak bakal ngerasain sakit gitu. Ketika ya nggak memperlihatkan perasaan sakit itu, padahal itu sudah jelas terluka kayak itu kan. Itu yang namanya kamu harus lebih kritis dalam tulisan tersebut. Jadi ketika membaca kamu harus lebih kritis gitu. Nah, untuk esai ini kamu harus mencari salah satu topik yang kuat dari cerpen tersebut yang harus kamu analisis ya. Jadi ibu minta kamu untuk memfokuskan gitu, eman-eman gitu. Silakan untuk memperbaiki esainya kamu. Oke, untuk Silviana Fatihah, kamu kehidupan setelah menjadi tua. Jadi kamu membahas tentang tua ya, sebagai kata yang sudah tidak asing lagi di telinga. Jadi kata tua. Nah, tetapi ketika saya membaca esai kamu lebih banyak menceritakan dibandingkan kamu memberikan pendapat kamu. Jadi kamu menceritakan ulang cerpen tersebut, ya enggak? Kalau kamu menyadari itu, coba kamu baca lagi esainya kamu, pasti kamu menyadari bahwa kamu hanya menceritakan esai, menceritakan cerita ulang, kayak kamu menceritakan ulang tanpa memberikan pendapat kamu, opininya kamu tuh gak kelihatan gitu. Kamu hanya menceritakan ulang kejadian demi kejadian dalam cerpen tersebut, atau menulis ulang gitulah. Saya gak menemukan pendapatnya kamu di situ. Dengan benang merah, ayahnya sudah berhenti berguling. Mana Miki duduk kembali, endingnya juga gak ada. Jadi saya gak mendapatkan topik yang ingin kamu bahas tentang tua itu. Jadi silakan diperbaiki. Bagaimana sih tua itu gitu di dalam cerpen tersebut gitu. Jadi bukan menceritakan ulang, tetapi menganalisis isinya gitu ya. Silakan diperbaiki. Oke, punya Tisania, silakan dibuat ulang karena saya tidak menyuruh untuk mencari cerpen selain cerpen karya Yeti Aka dan cerpen karya Prasetyo Utomo. Jadi setiap tugas itu kamu harus paham syaratnya. Misalnya saya nyuruh berenang, ya berenang. Saya nilainya tuh tentang berenang. Tapi kamu malah lompat gitu. Kan ya saya nggak menilai tentang lompat, saya nilai tentang berenang. Nah, sama saja. Jadi perhatikan tiap tugas itu, perhatikan apa yang ditugaskan, apa yang diperintah gitu. Jadinya nggak sia-sia. Tolong dibuat lagi dan dengerin tata cara, saran-saran yang saya, kritikan saya dari
isai-isai sebelumnya gitu, biar kamu nanti isainya lebih bagus. Oke, terima kasih. Untuk yang belum mengumpulkan dan merevisi, silakan dilakukan. Tolong ketika merevisi berarti tulisannya revisi ya. Yang belum ya berarti yang belum gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.